Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Markus Juk, yang juga selaku pembina kelompok tani Tanjung Berlian di Tanjung Buyu, Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, menghimbau kepada Pemkab Bulungan, Pemprov Kaltara, dan pemerintah pusat untuk serius memperhatikan kebutuhan dan pembinaan kepada petani secara berkelanjutan. Diketahui, tambah Markus Juk, kelompok tani Tanjung Berlian setelah sukses mengembangkan tanaman sorghum di lahan seluas 30 hektar, saat ini mereka juga mulai mengembangkan tanaman jagung, di mana jagung tersebut sudah mulai tertanam di lahan seluas 3 hektar dari 10 hektar yang direncanakan. Sesuai arahan Direktur Pemasaran dan Pengolahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Batara Siagian, yang berkunjung ke lokasi pertanian Tanjung Buyu belum lama ini, kelompok tani Tanjung Berlian mulai mengembangkan beberapa potensi tanaman lain, seperti jeruk, kelapa pandan, dan gejah entok, serta buah-buahan lainnya. Lebih lanjut, Markus Juk juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Pesona Khatulistiwa Nusantara atau PT PKN yang telah memberi pendampingan kepada petani di Kabupaten Bulungan, khususnya kepada petani jagung Desa Klubir, Kecamatan Tanjung Palas. Depannya, kepedulian PT PKN kepada petani ini bisa ditiru oleh perusahaan swasta lainnya, baik perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara maupun perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit melalui program. Terima kasih, kami selaku penggiat petani ya, sekaligus juga kami sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, ingin menyampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat, di mana selama ini kami bergerak di tanaman sorghum, dan kami juga melihat dari PT PKN saat ini sudah banyak menyalurkan bibit jagung yang ada di di Kabupaten Bulungan. Pada umumnya kami selaku Ketua DPC PDI Perjuangan menyampaikan rasa terima kasih kami kepada PT PKN agar ini tetap dikembangkan terus. Kami juga berharap kepada perusahaan yang lain bisa berbuat seperti PT PKN ke depan. Nah, di mana kami kelompok tani yang ada di Tanjung Berlian juga saat ini sesuai dengan arahan Direktur Pertanian dari pusat menyampaikan kepada kami agar tidak fokus kepada sorghum saja, boleh kepada tanaman yang lain, contoh seperti jagung. Nah, saat ini kami juga mengembangkan jagung juga, ada beberapa hektar, ada 10 sudah mulai kami kembangkan. Semoga kedepannya bisa bekerja sama dengan teman-teman kami yang punya peternak yang ada di Kabupaten Bulungan. Nanti jagungnya bisa kita buat pakan ternak yang ada di Kabupaten Bulungan agar penyuplai pakan itu bisa memenuhi kebutuhan Kabupaten Bulungan. Nah, harapan kami seperti yang dilakukan oleh PT PKN, termasuk juga telah bekerja sama dengan masyarakat tentang tanaman coklat atau kakao, ya kami berharap kepada PT PKN benar-benar bisa menyalurkan semua ini kepada masyarakat yang betul-betul ingin bertani. Itu harapan kami. Nah, ini kami menghimbau juga kepada perusahaan yang ada, termasuk PT Nuha Maju Kurnia Utama yang akan juga nanti membuka pertambangan yang ada di Desa Binai. Kami berharap juga sama nanti pola mereka dengan PT PKN agar nanti bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sekitarnya atau di masyarakat Kabupaten Bulungan pada umumnya. Itu harapan kami ke depan. Sementara itu, RDA Kaudiskomdep Officer PT Pesona Khatulistiwa Nusantara mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir melalui program Community Development atau Komdep, pihaknya sudah melaksanakan program 4 pilar PPM. Salah satunya adalah kontribusi sosial dan ekonomi. Dengan melakukan pendampingan yang salah satunya adalah program klaster jagung di Desa Klubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan pada tahun 2019 sampai dengan hari ini. Yang mana saat ini hasil produksi jagungnya sudah merambah pasar Malinau, Tarakan, bahkan ke Kabupaten Berau hingga ke Pulau Jawa. Sahriansah dari Kabupaten Bulungan, Jurnal Kaltara Update melaporkan. Kita memang
di program Komdev, Community Development, melaksanakan program 4 pilar PPM. Itu salah satunya adalah kontribusi sosial dan ekonomi. Kami melakukan pendampingan, salah satunya yaitu ada program klaster jagung, kami sebutnya. Klaster jagung itu diinisiasi memang di Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Dan di awal kita inisiasi itu pada tahun 2019 dan berlangsung sampai dengan hari ini, itu masih terus berlangsung. Yang kami lakukan memang ada berbagai macam pemberdayaan, mulai dari stimulan benih, menstimulus itu. Kemudian setelah kita stimulus, kita mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Kemudian kita melakukan pendampingan petani ini mulai dari tahap pengetahuan. Kita mau gimana membuat sekolah lapang, kemudian petani mulai dari cara budidaya, dari penyiapan lahan, pemupukan, pengendalian hama, kemudian pengendalian gulma, sampai dengan proses panen dan pasca panen. Dan hasilnya memang alhamdulillah hari ini ya petani kita terkait akses pasar Bulungan ini luar biasa memang. Jadi di Kelubir itu ada circle ekonomi baru di mana mulai dari Berau, Malinau, bahkan Tarakan itu membeli jagung dari petani-petani kita di Kelubir. Jadi secara masif itu dilakukan sehingga terkait akses pasar petani kita memang melaksanakan itu gitu. Ya program ini kita berharap bisa menuju satu tujuan, yaitu keberlanjutan. Bagaimana meskipun ke depan nanti kita transisi exit strategi itu akan berlangsung, tapi petani bisa terus berlanjut. Begitu juga kita berharap ada dampak luas di daerah sekitar, baik itu di sekitar Tanjung Palas, di sekitar Tanjung Palas Hilir, di sekitar kecamatan-kecamatan lain. Dengan pola yang kita lakukan, kita berharap itu jadi stimulan program seperti itu bisa diikuti, dicontohi. Sebenarnya kita fokusnya pada wilayah dampingan kami di 24 desa memang untuk hari ini. Kita tidak menutup kemungkinan kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan itu melalui pemerintah daerah, media, kemudian pemerintah desa, masyarakat, dan perguruan tinggi. Jadi itu dilakukan. Kita hari ini berkolaborasi dengan semua pihak seperti itu, karena kita memegang konsep mencoba menerapkan pentahelix model. Jadi mungkin itu yang bisa kita sharing. Program-program kita ada beberapa, klaster jagung, kakao, itu mungkin di sesi yang lain bisa kita sampaikan. Seperti itu, terima kasih. Sahriansah dari Kabupaten Bulungan, Jurnal Kaltara Update melaporkan.